Selamat malam, sahabat ruang berproses. Baik, kita tunggu sahabat-sahabat lainnya untuk join di IG Live ruang proses kali ini ya. Oke, jadi mungkin nih sahabat proses kayak masih asing nih ngelihat wajah aku. Jadi aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Josephine Marta dari tim media sosial Ruang Berproses. Baik. Oke, mungkin sambil nunggu nih sahabat-sahabat proses untuk gabung, aku mau jelasin dulu nih. Mungkin sahabat proses ini udah tahu kali ya, kalau misalnya topik dari tema IG Live bulan Mei ini di ruang berproses yaitu self care dari lintas profesi. Nah, maka dari itu untuk hari ini profesi yang akan diangkat yaitu seorang sales manager general trade. Nah, jadi kesimpulannya topik hari ini adalah self care di tengah kesibukan seorang sales manager general trade. Nah, apa sih tujuan dari IG Live ini, sahabat proses? Nah, jadi tujuannya adalah bahwa kami percaya semua orang itu dapat melakukan dan memiliki self care-nya masing-masing. Baik itu berhubungan dengan profesinya maupun tidak berhubungan dengan profesinya. Dan juga seperti yang kita diketahui nih sahabat proses, kalau misalnya kan pandemi seperti ini, semua orang kan di rumah dan jadinya tuh tingkat gangguan kesehatan mental orang-orang tuh naik secara drastis. Maka dari itu, aspek well-being tuh merupakan salah satu hal yang bisa kita coba untuk mengurangi adanya gangguan kesehatan mental, yaitu dengan cara melakukan self care. Nah, pasti nih sahabat proses yang udah pantengin terus nih feeds-nya Ruang Berproses, pasti udah bakal tahu kan pembicaranya itu siapa sih? Nah, jadi untuk hari ini pembicaranya itu yaitu Kak Siska Agnes Nenggolan. Jadi kita langsung aja invite. Oke. Bagi sahabat proses yang mau nanya-nanya, boleh banget untuk langsung aja drop pertanyaannya di bawah. Oke. Hai Josephine. Halo Kak Cika, apa kabarnya? Hai, nice to meet you. Luar biasa hari ini. Hari terakhir libur, besok mulai kerja lagi. Oh, aku juga puji Tuhan, luar biasa. Boleh nih Kak Cika untuk memperkenalkan diri dulu nih ke sahabat-sahabat proses. Halo semuanya, sahabat berproses, greetings from Bandung. Ya, aku Siska Agnes Nainggolan, aku biasanya disapa Cika. Saat ini aku berdomisili di Kota Bandung. Sehari-hari aku bekerja sebagai sales manager untuk General Trade di salah satu beverages company di Bandung. Oke, baik, makasih Kak. Oke, langsung aja nih sahabat proses kita kepoin nih Kak Cikanya. Oke nih Kak, aku penasaran nih Kak, Kakak nih akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Kan orang-orang juga sahabat proses sudah tahu nih Kakak seorang sales manager general trade. Tapi apa sih yang dikerjain? Boleh nih Kak di sharing-sharing ke sahabat proses. Ya, makasih Josephine. By the way, firstly mau say thanks nih buat sahabat berproses sudah dipercaya untuk join dalam series self-care bulan ini. Jadi aku sehari-hari sebagai sales manager general trade, aku kerja bersama timku. Kita handle market untuk general trade dan aku pegang sedikit modern immediate consumption, itu diantaranya hotel, cafe, resto di area Bandung Metro Barat. Jadi perbatasan dari kota Bandung sampai perbatasan Padalarang atau ke arah Cimahi gitu ya. Sehari-hari aku kerjanya hybrid, Josephine dan teman-teman sahabat berproses. Jadi aku pagi biasanya datang ke kantor, aku lakukan briefing, setting plan dan sebagainya. Siang aku ke area, ke lapangan. Nah, sorenya balik lagi ke kantor. Jadi walaupun dalam masa pandemi ini banyak teman-teman yang bekerja dari rumah,
aku tetap harus ke kantor dan tetap harus ke lapangan juga. Wah, ya ampun. Sibuk juga ya Kak berarti ya, walaupun ternyata pandemi seperti ini Kakak juga tetap aktivitasnya kebanyakan di luar ya Kak gitu ya. Betul, betul. Kita harus tetap ke market. Kita layani customer kita yang ada di pasar, yang punya warung-warung, toko-toko kayak gitu. Berarti kayak jual beli gitu ya Kak ya, kayak perdagangan gitu ya Kak ya. Betul, betul, betul. Oke 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 oke. Jadi kakak udah ceritain nih tentang main job kakak gitu kan. Nah aku kepo juga nih, ada nggak sih kak kayak di tengah pandemi kakak sibuk nih kan, kayak keluar gitu. Ada nggak sih kak side job kakak nih gitu yang kakak lakuin juga selama pandemi? Selama pandemi sih nggak ada side job ya. Sebenarnya basically juga aku nggak ada side job. Jadi emang aku fokus pada satu pekerjaan ini. Cuman memang kemarin sempat terlibat di kegiatan kerelawanan itu preparationnya dari akhir tahun 2020 sampai acara hari hanya itu di tanggal 27 Februari. Setelah itu aku back to basic kerjaannya hanya di ke pekerjaan utama aja. Jadi tidak ada pekerjaan lain. Oke oke baik kak. Tapi kan sempat pandemi gitu kak ya. Apa kemarin pandemi itu tetap melakukan secara offline gitu kak? Apa nggak online gitu kak? Ya, kami semua bisnisnya masih berjalan secara offline, jadi kita tetap Hmm. visit ke outlet seperti biasa. Proses briefing kita hanya adjust, kita lakukan briefing outdoor. Sempat sih kita coba lakukan secara online, tapi somehow ada beberapa activity yang tetap harus dilakukan di kantor, kayak misalkan kita prepare untuk collection kredit, kemudian ada apa namanya perlengkapan-perlengkapan untuk eksekusi di lapangan yang harus kita ambil tetap ke kantor. Jadi emang kita melakukan adjustment tapi tidak semuanya dilakukan secara online. Ada beberapa aja yang di-adjust. Oke. Berarti cukup agak serem ya Kak ya. Waktu pandemi pasti awal-awal kayak semua pekerjaannya pasti kan dilakukan di lapangan gitu ya Kak. Karena kalau misalnya untuk dilakukan di online agak ribet berarti Kak ya. Jadi harus secara langsung gitu ya Kak. Oke, Ya, oke. karena emang basically juga kita kan general trade ya, Iya. jadi emang outlet-outletnya itu prosesnya masih bukan tradisional ya, tapi ya masih seperti itu ya, konvensional. Cuman beruntungnya perusahaan kami sangat fokus pada keselamatan kami, jadi semua yang kami butuhkan untuk menjaga diri dan menjaga orang-orang yang kami sayangi gitu ya, tinggal bareng juga customer kami, itu semua ada support dari perusahaan. Oh, berarti kayak ada protokol kesehatannya juga ya Kak dijalani ya Kak dengan Betul, semua perlengkapannya kita disediain. Jadi kita punya toolkits untuk menjaga prokes. Oke, oke Kak. Aduh ya ampun, aku juga dengernya excited juga sih Kak. Agak deg-degan juga nih Kak ya. Gitu. Iya betul. Oke nih Kak, Kakak udah ceritain main job Kakak nih secara keseluruhan. Oke, boleh nih aku tanya dikit nih. Kakak pernah nggak sih waktu Kakak menjalani pekerjaan Kakak nih, Kakak pernah nggak sih ngalamin burnout gitu Kak? Boleh dong di-sharing ke sahabat proses? Burnout pernah ya. Jadi aku cerita sedikit. Aku ini sekarang kurang lebih 6 bulan baru pindah ke Bandung. Sebelumnya aku di Bali. Jadi di Bali itu aku handle market yang berbeda seperti aku di Bandung. Jadi di Bali itu aku handle-nya lebih ke modern immediate consumption, itu hotel, restoran, cafe, kemudian nightclub, airport dan sebagainya. And then Maret COVID masuk ke Indonesia dan sampai hari ini pun update yang aku dapat itu sangat berdampak di Bali ya, secara khusus untuk kami yang bersinggungan langsung sama pelaku pariwisata. Jadi memang pekerjaan di sales itu kan it's all about target gitu ya. Banyak KPI yang harus kita kejar. Dan ketika market kita itu bermasalah dan memang itu bukan hal yang bisa kita kontrol, saat itu aku sempat burn out sih, parah. Waktu itu sampai beberapa bulan itu aku memang ngerasa kayak stres banget karena jujur aja perusahaan kami tempat aku bekerja belum pernah mengalami pandemi dan aku rasa juga semua lini bisnis belum pernah mengalami pandemi. Artinya sampai top line manager kayaknya pandemi-pandemi yang terparah itu kan udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi di kondisi ini kita semua baru mengalami gitu. Jadi banyak adaptasi yang memang kita pelajari bareng-bareng. Dan aku bersyukurnya perusahaanku tuh
Dan khususnya atasan-atasanku, upline manajerku tuh semuanya orang-orang yang bisa saling support. Jadi pada saat aku burn out pun mereka mengingatkan kembali bahwa let's focus on the things we can control gitu. Jadi corona kita nggak bisa kontrol gitu, tapi ada banyak hal yang kita bisa kontrol despite of kita ngabisin waktu buat stres sendiri mikirin si corona ini gitu. Jadi emang itu masa-masa yang sepanjang aku bekerja di perusahaan ini itu masa-masa yang aku ngerasa parah sih, kayak aku stres banget gitu. Oke Kak, berarti masa-masa itu ya Kak ya. Apa Iya emang betul. gitu, penyebab utamanya gitu Kak? Mungkin mungkin ada beberapa nih Kak, atau emang cuma itu aja gitu yang penyebab utama burnout? Basic isunya sih itu, cuman kan memang dia dampaknya banyak ya. Kita harus adjust pekerjaan kita, daily basis kita, maksudnya dari hari ke hari, dari bangun tidur itu kita udah banyak hal yang harus kita lakukan yang biasanya kita nggak lakukan. Kayak di tempat aku kerja sekarang tuh kita harus report self assessment dari setiap pagi. Kemudian kita harus cek semua tim kita itu dalam kondisi sehat, karena yang nggak sehat nggak boleh bekerja gitu. Dan kemudian kita handle market gitu. Market kita juga semuanya pada kondisinya pada ngeluh, pada sedih gitu ya. Dan kita menerima itu setiap hari, kita menerima informasi itu. Dan sekarang kita hidup di kondisi di mana informasi itu kan cepat sekali ya arusnya. Banyak orang yang merasa khawatir gitu, dan ketika aku ada di level manager, aku harus menampung semua kekhawatiran timku gitu. Nah itu kan jadi secara tidak langsung jadi stresor juga ya buat aku gitu. Ditambah lagi ya itu tadi, karena semua orang belum pernah mengalami ini, jadi kita ini adaptasinya bareng-bareng kayak gitu. Oke, baik Kak Cika, berarti Kakak burnout ini karena mungkin karena ditambah pandemi, terus ada juga dari luar juga keluh-keluhan yang Kakak masukin dari kiri, kanan, sudut-sudut mana gitu ya. Jadi kayak pecah gitu ya Iya Kak ya. betul. Ditambah pandemi Betul. juga pasti penjualan agak menurun gitu ya Kak. Semua terdampak semua dari segi Banget. ekonomi semuanya Banget. gitu ya. Jadi pasti kepikiran banget nih sampai rumah gitu ya Kak. Pasti Josephine. Iya, oke Kak. Oke nih, berarti kan Kakak udah pernah ngalamin burnout gitu Kak. Dan aku yakin juga nih Kakak pasti punya cara-cara tersendiri nih untuk ngebuat diri Kakak merasa lebih baik gitu, yang biasa kita sebut self care. Oke. Nah, aku kepo juga nih, mungkin sahabat proses juga kepo gitu. Gimana sih cara Kakak self care Kakak itu? Boleh dong Kak jelasin. Ini in terms of masa-masa aku burnout atau sehari-hari sampai hari ini. Boleh deh dua-duanya Kak gitu. Jadi kalau aku ya, yang aku pahami self care itu kan dua kata ya, self dan care. Artinya semuanya harus dimulai dari ourselves gitu ya, dari diri sendiri, gimana kita bisa peduli sama diri kita. Nah, aku sih berangkat dari pengenalan akan diriku gitu ya. Aku harus berusaha mengerti diriku, kenal aku, apa yang aku butuhin. Jadi pada saat aku burn out itu, akhirnya aku berusaha untuk terus fighting, dan semakin lama semakin melemah gitu, kayak nyawanya udah mau habis nih. Akhirnya aku bulan Agustus mundur sedikit dari aktivitasku, aku ajukan cuti ke atasanku, itu benar-benar aku 7 days off, which is itu untuk kondisi bisnis kami agak sulit ya, ambil cuti yang benar-benar 7 hari berturut-turut gitu. Dan beruntungnya sekali lagi aku punya manajer dan support system yang cukup baik gitu ya, mengerti kondisiku dan memang aku butuh istirahat pada saat itu. Jadi aku ambil cuti, aku tinggalkan pekerjaanku, aku benar-benar refreshing. Nah, aku menyadari bahwa aku anaknya suka alam gitu. Jadi pada saat itu kondisinya pariwisata di Bali lagi sepi banget. Aku pergi ke salah satu sudut Bali yang agak jauh. Aku staycation di sana. Aku lakukan hal-hal yang selama ini nggak pernah aku nikmati, walaupun aku tinggalnya di Bali kayak gitu. Jadi ini aku buka sedikit ya. Aku 4 tahun tinggal di Bali, tapi aku nggak pernah snorkeling loh di Bali. Nah pada saat aku burn out itu, aku cuti, aku pergi ke Amet, Tulamben, itu aku nikmati tempat itu gitu. Aku pergi juga ke Singaraja, di sana ada banyak waterfall yang sebelumnya aku nggak pernah nikmati, aku nikmati itu gitu. Aku sempat suka baca, tapi kemudian karena kesibukan aku meninggalkan kesukaanku itu, aku pergi, aku bawa buku, aku membaca kayak gitu. Dan salah satu yang penting juga ya, dan menurutku ini bagian dari self care yang penting. Di situ aku decluttering Instagram, aku off Instagram, tapi sebelumnya aku decluttering, aku cek yang aku follow itu yang memang tidak memberikan dampak baik buat aku unfollow semua. And then aku
semakin memadatkan circleku yang memang menurutku matters buat aku. Jadi nggak tahu ya, ini mungkin works di aku tapi belum tentu works di di sahabat berproses yang lain. Tapi buatku memilih siapa yang jadi teman kita dan memilah siapa yang perlu intrude ke our life itu juga bagian dari self care. Itu di masa itu ya, di masa burnout. Kemudian aku belajar juga. Jadi pada saat aku pergi itu, aku cuti, aku sempat baca satu buku judulnya Ikigai. Di situ aku belajar tentang hidup yang penuh gitu ya, content life gitu. Nah, aku juga semakin ngerasa, semakin kesini aku mengenali diriku. Jadi kalau di bukunya Gary Chapman itu ada 5 love language. Yang paling dominan di aku itu adalah physical touch. Dan setelah aku pelajari, physical touch is not about sex gitu ya. Sorry, maksudnya nggak selalu yang berhubungan dengan seks. Bahwa kamu pijet, kamu pergi ke spa, kamu kerimbat, itu juga part of physical touch. Dan setelah aku menyadari itu, aku menjadwalkan setiap 1 bulan sekali aku harus massage. Karena emang pekerjaanku di lapangan dan aku capek gitu ya. Dan aku ngerasa bahwa ya massage itu part of gimana aku melakukan self care aku gitu. Terus yang kemudian juga aku menyadari bahwa aku tuh senang mengamati banyak hal, tapi dalam keseharianku karena hal-hal yang kulakukan itu based on my main job, banyak aku kerjakan tertuju kepada targetnya gitu tujuannya, tanpa aku memperhatikan hal-hal detail di sekitarku. Nah, aku juga mulai mempraktekkan jalan. Jadi terserah sih. Kadang kalau waktunya pagi cukup, aku jalan pagi. Kalau sore cukup, ya aku jalannya sore. Dan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil kayak bunga-bunga. Nggak penting sih kadang buat orang. Tapi that works for me gitu. Jadi ini yang aku share yang mungkin bisa bisa berpengaruh ya sama aku, belum tentu berpengaruh juga sama teman-teman. That's why dari awal aku bilang yang paling utama yang harus aku sadari sebelum aku memutuskan apa yang jadi self care aku mengenali diriku sendiri gitu. Nah, aku sempat mencoba untuk workout lari, mengikuti tren, ternyata aku nggak sanggup dan aku tidak menikmatinya gitu. Nah, jalan, aku bisa jalan 7 kilometer, jalan 7 kilometer dan aku menikmati itu. So I choose to walk rather than aku lari kayak gitu. Jadi itu part of my self care sih, Josephine. Oke, banyak juga ya self care kakak. Banyak sahabat proses nih Kak Cika, kalau misalnya burnout gitu, self care itu berarti kayak pertama pahami dulu ya Kak diri kita sendiri gitu ya Kak. Karena bagaimana juga kita Betul, self care tapi kita nggak paham gitu diri kita sendiri gitu. Nah, setelah kita betul. pahami diri kita, baru deh kita mencoba melakukan self care ya Kak. Yang dimana kakak waktu di Bali itu nyoba wisata-wisata yang di Bali gitu ya Kak. Aduh, itu Iya, karena biasanya aku kerja doang. karena aku juga kayak apa ya, ngelihat Bali juga itu kan aduh vibes-nya enak banget gitu untuk liburan, kayak biar sampai 7 hari ya kakak Iya, juga iya. ya, aduh bener banget. Betul, betul, 7 hari. Kakak juga mention support system ya kak, kayak ada circle-circle yang bagus. Iya sih kak, benar, kayak circle yang bagus juga menentukan mood kita juga gitu kan kak, karena kalau kita masuk ke dalam Betul. circle yang nggak positif juga berdampak juga ya kak ke kita gitu. Pasti banget Josephine. Iya, terus kayak kakak baca buku juga gitu ya kak ya. Aduh, keren juga sih bener-bener. Tapi kalau misalnya kakak nggak burn out, kakak juga melakukan self care gitu ya kak. Kayak mengamati, terus kayak kakak melakukan jalan kaki gitu ya. Jalan apa kak? Lari ya. Iya benar, jalan kaki, jalan kaki. Tapi Jadi kan sempat banyak ya yang kayak mengencourage banyak orang untuk melakukan olahraga ringan, salah satunya dengan jalan kaki 10.000 langkah kan yang disarankan gitu. Nah, aku melakukan itu dan ternyata aku menikmatinya gitu. oke, aku juga sih ngelihat kayak Instagram kakak kemarin, kayak ada foto-foto alamnya. Oh, berarti itu salah satu dari self care kakak yang kemarin itu ya kak ya. Iya betul, nature aku banyak berhutang sih sama alam karena emang setiap kali aku ngerasa aku stress out, kembali ke alam itu obat gratisnya gitu. Dan ya sebelumnya di Bali easy to access ya, sekarang ya agak effort tapi ya untungnya di Bandung masih banyak area terbuka hijau jadi aku masih bisa menikmati itulah gitu. Nah, Jadi iya, Wan. teman-teman yang di Jakarta semangat. Kalau di Jakarta gedung-gedung semua ada. Tapi kak, aku ada sedikit ngeliat nih kak di Instagram kakak ya.
Kakak pernah Jocelyn jadi, ini udah kepo ya. aku sebenarnya kayak kepoin kakak dulu gitu sebelum detik-detik pengen live gitu. Dan aku lihat kakak pernah jadi pemateri webinar gitu. Kan agak, Mm-mm. aku agak bingung gitu kan, apakah ini termasuk self care atau job aja gitu kak? Iya, jadi sebenarnya itu bukan job ya. Jadi itu sebuah kegiatan kerelawanan. Aku sempat tulis juga sih di situ kalau Josephine pernah baca. Jadi itu berawal dari kondisi di mana aku bekerja di Bali dan teman-temanku tuh hanya teman-teman kantor. Lalu aku berdoa supaya bisa menemukan aktivitas lain selain bekerja gitu. Nah, di awal itu aku sempat randomly join kegiatan kerelawanan di bidang pendidikan namanya Seribu Guru. Dari Seribu Guru ini aku ketemu teman yang lead me to kelas inspirasi. Hmm. Dari teman-teman di kelas inspirasi ini, aku stepping up ke namanya ruang berbagi ilmu. Nah, yang Josephine lihat itu sebenarnya dikarenakan kondisi di 2021 ini kita nggak bisa ya tatap muka. Jadi kebetulan kemarin puji Tuhan aku dipercaya untuk jadi salah satu narasumber untuk berbagi ke teman-teman penggerak pendidikan di Kendari. Cuman karena kondisinya sekali lagi masih in terms of pandemik gitu ya. Jadi kita lakukannya secara online. Kita bikin webinar terkait apa namanya literasi digital untuk memberantas hoax. Kalau ditanya itu self care aku, iya. Kenapa? Karena yang aku sempet coba cari tahu ya pada saat aku burnout, self care itu kan sebuah upaya untuk menyeimbangkan tiga hal. Kondisi mental, kondisi kesehatan fisik, dan emosional. Dan mental ini juga terkait sama kondisi spiritual kita. Dan aku ngerasa ketika aku melakukan kegiatan kerelawanan itu malah aku yang terisi. Dan itu sangat membantuku merasa penuh gitu. Balik lagi tuh sih ke ikigai itu ya, si content life gitu. Aku sempat ikut Ruby yang pertama di tahun 2019. Sorry, 2020 akhir. Sorry, 2019 akhir kalau nggak salah. Cuman karena pandemik 2020 nggak ada dan baru dilakukan di 2021 awal. Dan itu secara nggak sadar membuat ketagihan gitu. Dan Hmm. balik lagi di komunitas ini, di kegiatan kerelawanan ini, aku bisa menemukan banyak orang yang sangat inspiratif dan membuat circle baru yang jauh lebih positif daripada aku diem doang gitu. Hmm. Aku bisa memberi manfaat, tapi juga menerima banyak sekali manfaat dari hal yang kulakukan bersama kerelawanan ini gitu. Jadi instead of aku mengisi, lebih banyak aku terisi gitu. Jadi ini part of yang satu membuat ketagihan, dua jelas banget bagian dari upaya untuk self care. Oke, oke Kak. Ini benar-benar keren banget sih Kak. Jadi sambil Kakak memberikan materi, ternyata Kakak mendapatkan insight baru gitu ya Kak buat diri Kakak sendiri gitu. Banget, banget. Oke, jadi pengen lagi-lagi gitu ya Kak. Dan Kakak menjadi apa ya? Mendapat circle baru juga. Terus Kakak tadi ikut kelas inspiratif gitu ya. Masuk ya ke dalam gitu. Jadi Kakak menjadi relawan. Wah, keren banget sih Kak. Aduh. Aduh ya ampun. Josephine Keren bisa banget. aja nih. Aku juga kagum sih sama self care kakak juga. Aku juga ikutin soalnya aku self care di rumah juga workout gitu, ngikut-ngikutin. Tapi kakak ada mention Iya, nih iya. kak. Kakak katanya nyoba untuk apa ya kemarin? Kakak udah nyoba-nyoba self care, tapi ada juga yang nggak cocok ya kak. Tadi apa sih kayak aku kurang dengerin. Lari tuh karena Oh ngikutin lari. tren. Balik lagi kan kita harus melihat apa yang kita butuhkan gitu. Dan ternyata ngikutin tren nggak it doesn't works for me karena aku nggak kuat lari. Akhirnya Berarti itu aku salah jalan tapi aku lebih happy gitu. Oh, berarti itu salah satu self care yang nggak cocok buat kakak ya. Karena kan self care Iya itu harus betul. disesuaikan ke diri kita sendiri gitu ya kak. Iya, Oke, harus bener harus. banget. Aduh, kayak tadi juga sahabat-sahabat proses nih kayak kagum juga nih. Kayak pengen tahu Kak Cika tuh baca buku apa tadi Kak? Boleh di-mention Kak? Tuh dari Catherine Benu. Pengen baca buku itu Kak. Bukunya Ya, apa? yang mana ya? Jadi aku tuh waktu burnout jadi tadi aku ada dua buku. Yang pertama itu Ikigai, itu yang aku baca pada saat aku ambil day off 7 hari itu. Dan yang satu lagi yang sebelumnya aku udah pernah baca sebelum si Ikigai itu sih, itu Love Language dari Gary Chapman. Itu membantu kita mengeksplor sebenarnya love language itu ada banyak gitu, dan sebenarnya kita saat menerima itu kita seneng tapi priority-nya beda-beda. Dan yang di aku itu ternyata setelah aku sadari
Aku yang lebih dominan itu physical touch. Sama sebenarnya kalau temen-temen sekarang kan aksesnya kita udah mudah banget ya. Kalau kita mau tahu kepribadian kita juga banyak banget kok tes-tes online yang gratis untuk tahu kita tuh anaknya seperti apa. Aku itu kalau dari MBTI kan anaknya INFJ ya, emang bener-bener ekstrovert, jadi nggak bisa, kurang kurang nyaman kalau selalu sendiri. Walaupun makin kesini karena banyak hal bisa berubah sedikit. Jadi kalau dulu tuh aku kalau stres harus ketemu orang, kalau sekarang kadang aku butuh waktu untuk sendiri hanya untuk sekedar tidur kayak gitu. Karena ya self care tuh kadang-kadang nggak muluk-muluk kok. Banyak cukup minum air, cukup tidur itu juga part of self care kok. Bener banget, bener banget. Oke nih, sahabat proses. Jadi bagi sahabat prosesnya yang mungkin nggak tahu nih kan mau self care apa, boleh banget nih diikutin self care Kak Cika nih yang baca buku itu. Jadi nambahin insight baru juga di masa pandemi ini ya Kak, gitu. Betul. Oke deh, kita next langsung. Jadi tuh di awal nih Kak, kan tadi udah bahas self care nih Kak. Aku agak mau sedikit deh ke kesehatan mental. Jadi di awal tadi aku udah mention kalau misalnya tuh di Indonesia ini tuh tingkat gangguan kesehatan mental itu naik secara drastis Kak. Karena pandemi kan semua orang, ada beberapa orang-orang tuh mostly gitu di rumah gitu, bekerjanya juga work from home, sehingga kesehatan mental itu terganggu gitu. Dan aku pengen nanya gitu dari sudut pandang Kak Cika, kesehatan mental di Indonesia itu seperti apa sih? Ini pertanyaannya agak berat dan menurutku ini bukan areaku sih sebenarnya untuk menjawab. Cuman kalau ditanya point of view-ku, sudut pandangku, khususnya setelah pandemi ya, yang aku lihat itu memang kita ini kan hidupnya di periode yang uncertain gitu ya. Segala sesuatu bisa berubah dan em, banyak hal yang kita takutkan gitu. Dan yang aku lihat sih dari sekitarku, overthink itu udah kayak jamur ya. Sebelumnya kayaknya overthink itu hanya untuk anak-anak semester akhir, orang-orang yang orang-orang yang udah lulus tapi belum dapat kerja. Tapi makin kesini tuh luar biasa gitu, overthink dan feeling anxiety gitu ya. Hmm. Karena cemas gitu. Besok nih gimana ya kalau corona tetap terus ada di Indonesia, perusahaan gue eksis nggak ya? Kalau perusahaan gue collapse, pekerjaan gue gimana? Keluarga gue gimana gitu. Jadi kalau ngomongin kondisi kesehatan mental sih yang aku lihat semakin kesini masalah overthink and then masalah anxiety itu udah kayak barang biasa yang dijadikan obrolan setiap orang gitu ya. Dan bersyukurnya juga semakin banyak nih yang membantu kita untuk bisa aware dan saling support untuk mengatasi itu gitu. Salah satunya si ruang berproses ini. Hmm. Aku mau angkat topi juga ini untuk teman-teman ruang berproses yang bisa membantu kita lebih mudah ya mendapatkan informasi mengenai kesehatan mental dan hal-hal yang bisa mengisi kita juga gitu untuk secara mandiri mengatasi kondisi kesehatan mental kita. Oke, bener banget sih Kak. Berarti kayak kesehatan mental di Indonesia itu menimbulkan overthink gitu Kak, sama anxiety ya Kak. Dan iya bener banget sih Kak, nggak hanya orang yang pekerja juga, mahasiswa kayak aku juga overthinking gitu loh. Aduh, nggak masuk nih materi sama otak gitu. Kayak nggak cuma orang pekerja aja ternyata gitu. Aduh, nggak boleh melenceng nih, nggak boleh melenceng. Oke. Mau curhat ya? Curhat jadinya, nanti nggak selesai-selesai deh. Oke deh. Em, tapi nih Kak, menurut Kakak isu penting apa sih gitu Kak yang terjadi di Indonesia ini terkait kesehatan mental gitu? Apa ya? Ini juga lagi-lagi bukan areaku sih. Cuman yang aku pelajari ya dari kondisiku yang aku pernah mengalami overthink, aku pernah mengalami anxiety, dan yang aku rasa membantuku, menolongku adalah menerima diriku gitu. Jadi kalau aku nggak sempurna, kemudian aku punya kelemahan, aku harus menerima diriku gitu. Tapi Tuhan juga udah grant me something gitu ya. Aku punya punya kemampuan untuk hal lain gitu. Dan ya itu yang harus aku fokuskan, hal-hal yang memang bisa membantuku bertumbuh jadi lebih baik dan jadi manusia yang seutuhnya lah gitu ya. Jadi ngerasa ada, ngerasa bermanfaat. Em, Kalau di aku sih itu ya yang menolongku. Mungkin kalau teman-teman yang lain punya banyak pengalaman yang bisa dicoba gitu, pengalaman spiritual mungkin yang bisa menguatkan kondisi kesehatan mentalnya, support system gitu. Tapi ya kalau dari aku sendiri sih semua kembali ke kita gitu. Kalau
circle kita udah bagus tapi kitanya juga nggak bisa merasa diri kita berharga, ya agak sulit juga ya. Jadi balik lagi ke self acceptance mungkin ya yang paling utama. Oke, bener banget sih Kak, aku setuju banget sama Kak. Karena kayak balik lagi ke diri kita sendiri ya Kak ya. Karena kalau misalnya kita juga dikasih masukan A, B, C, D, E, kalau misalnya diri kita juga nggak mau nerima, sama aja bohong gitu Kak ya. Kita juga harus berdamai Betul. juga sama diri kita gitu Kak. Harus menerima gitu, bener banget sih Kak. Dari awal kita udah menerima, baru kita bisa menerima masukan dari orang lain ya Kak. Mungkin menerima masukan juga dari rombongan proses ini gitu. Oke. Bagus kamu masuknya. Oke, bener banget Kak. Setelah kita juga menerima masukan dari beberapa orang, terus kita juga bisa menambahkan dengan self care-nya ya Kak, gitu Kak. Nah, oke, Kakak udah Betul. mention Cuman nih self care Kakak yang tadi gitu. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau kan Kakak ngelakuin self care nih Kak, seberapa penting sih self care Kakak ini di tengah kesibukan Kakak gitu? Apakah membuat Kakak tenang atau relax? Penting tuh seberapa penting sih Kak? Boleh dong di-sharing? kalau ditanya penting, penting banget lah. Karena ya itu tadi ya, self care ini membantu kita untuk bisa seimbang di 3 hal tadi ya, kondisi kesehatan fisik, mental, dan juga emosional. Kalau fisiknya sakit, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau mentalnya sakit juga bahaya, bahaya buat diri kita, bahaya juga buat sekitar gitu ya. Kalau grumpy terus, cranky terus kan nggak baik. Termasuk juga kondisi kesehatan emosional. Kalau ditanya seberapa penting, ya penting banget. Walaupun sebenarnya nggak bisa selalu pace-nya itu kita atur ya. Tapi kita punya pilihan dan kita punya cukup waktu untuk menyediakan waktu secara khusus untuk diri kita sendiri gitu. Oke, kayak benar. Berarti emang penting banget gitu ya Kak di tengah-tengah kesibukan Banget, gitu. banget. Tapi aku penasaran sih Kak, kan Kakak ngelakuin self care nih gitu. Tapi kan pandemi juga, kita nggak bisa apa ya menstop segala masukan-masukan dari luar yang ngebuat kita tuh kepikiran gitu. Aku penasaran juga nih gitu Kak, di tengah-tengah Kakak melakukan self care, pasti Kakak pasti mengalami apa ya pengalaman psikologis gitu Kak ya di tengah-tengah pekerjaan Kakak gini. Boleh dong di-share gitu, Kak. Ya aku rasa balik lagi ya ke poin pertama tadi. Kita hidup di borderless area gitu. Aku bisa tahu nih presidennya Amerika tuh kayak gimana sih, keluarganya kayak gimana, as easy as aku browsing di internet gitu. Cuman balik lagi kita harus bisa filter mana yang emang bermanfaat buat kita, mana yang enggak. Dan ketika kita mau tahu mana yang bermanfaat buat kita, mana yang enggak, balik lagi kita harus mengenali diri kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Balik lagi tuh ke si pengenalan diri tadi ya gitu. Nah, kalau pengalaman psikologis sih, ya aku ngerasa yang paling parah, maksudnya yang paling apa ya, paling membekas ya di kondisi di awal-awal adaptasi dengan pandemi itu sih. Aku punya beberapa teman deket yang mungkin tahulah gimana aku stres banget di kondisi itu gitu. Dan bersyukurnya punya circle yang positif yang bisa mendorong, menarik, dan membuatku bertumbuh dari semua proses itu. Karena aku percaya ya, semua orang itu punya timeline-nya, semua orang punya prosesnya. Jadi mungkin masa-masa terberatku itu di usiaku yang kemarin, di tahun 2020, ketika aku dipercaya untuk stres gitu ya. Dan dalam stres itu, ternyata itu prosesnya aku untuk mengenal diriku sendiri, untuk tahu apa yang bisa aku lakukan ketika aku stres gitu. Jadi ya ini kan ruang berproses. Artinya memang semua orang punya ruangnya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Itu sih mungkin ya pengalaman psikologis yang paling aku ngerasa kayaknya berdampak banget dari sisi kepribadianku gitu. Bener sih, Kak. Mungkin ternyata nggak Kakak doang gitu ya. Karena banyak juga orang-orang yang kesulitannya diadaptasi gitu kayak ke pandemi gitu. Jadi kayak karena kita dari yang normal biasanya terus tiba-tiba pandemi jadi adaptasi ke pandemi itu agak sulit gitu Kak. Tapi untungnya Kakak memiliki circle yang baik gitu ya Kak, circle yang positif. Jadinya bisa menambah insight-insight baru juga ke dalam diri Kakak gitu ya Kak. Untungnya bisa bangkit Sepakat, lagi ya gitu Kak ya. Emang pandemi ini betul. benar sih kayak eh, kayak apa ya, nggak hanya di pekerjaan juga tapi ke semua rata gitu ya Kak, pukul rata semua. Terus salah satunya juga yang ganggu psikologis kita tuh yang adaptasinya itu gitu ya Kak.
Bener banget Iya, sih. karena balik lagi shiftingnya luar biasa ya. Karena ya kita terbatas kayak kamu kalau stres misalkan kamu harus rilis stres kamu dengan jalan-jalan. Lah sekarang gimana mau jalan-jalan? Banyak area yang restricted gitu kan. Terus misalkan kamu mau rilis stres pulang ke rumah. Kebetulan aku anak rantau ya. Pulang ke rumah. Ya aku juga mikirin gitu keluargaku. Kalau aku pulang kira-kira aku membahayakan keluargaku nggak ya dari tempat yang jauh dengan semua aktivitasku kayak gitu. Jadi emang shiftingnya luar biasa kondisi pandemi ini gitu. Oke oke, bener banget. Aduh. Ada pertanyaan nih Kak sebelumnya nih. Dari siapa tuh? Dari Kak Yohana gitu. Buku self development favoritnya apa nih Kak Cika? Self development. Banyak sih. Ya, boleh dong Kok di-share bener banget dikit ya. nih. Ini hint ya. Dulu Yohana tuh adik kelasku di Wow. SMA. Kita SMA di satu sekolah yang sama. Dan aku salut banget sih dia bisa dapet psikologi. Ini hint, aku dulu waktu SMA itu semua tes, pilihan pertamaku psychology. Hmm. Tapi aku nggak lolos. Dan entah kenapa aku suka banget mengkonsumsi buku, film yang berkaitan dengan psychology dan self development. Yang paling akhir aku baca apa ya? Hmm, Self Driven dari Renald Kasali. Itu hadiah dari director aku. Jadi dia sempat kasih itu ke aku. Itu insightful sih, apalagi untuk orang-orang yang harus punya drive yang kuat ya untuk segmen bisnis yang jadi pekerjaan utamaku gitu. Oke. Tapi kalau yang favorit sih yang terakhir aku baca Ikigai itu sih ya, karena ya tadi ya balik balik lagi itu momen burnout itu jadi satu proses yang cukup luar biasa ya dampaknya ke aku. Jadi day off 7 hari dan membaca buku itu benar-benar membuatku semakin mengenali diriku dan membuatku get back stronger gitu. Jadi emang di era pandemik ini buku itu sih yang paling matters. Oke baik Kak Cika. Jadi bagi Kayo dan sahabat proses ini boleh banget nih untuk langsung aja nih cari ke Gramet bukunya gitu biar tambah insight baru. Beli di toko bukunya Yohana. Yohana punya toko buku. Oke oke langsung aja check out check out. Nah tapi untuk favorit Aku bantuin promo Ikigai yo. Kak. Ikigai ya Kak. Aku juga pengen baca nih habis ini nih. Oke nih Kak, ada lagi nih Kak yang nanya dari geng underscore Pramudita. Kak, nitip nanya bagaimana self motivation yang dilakukan Kak Cika supaya tetap positif mental gitu. Supaya tetap positif mungkin maksudnya. Mental positif gitu. Gimana nih Kak? Apa ya? Balik lagi sih, kita semua itu kan punya tujuan masing-masing ya. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Aku juga nggak tahu sih ya. Maksudnya aku takutnya salah juga sih karena Kak Pramudita ini sebenarnya lebih senior daripada aku. Gimana caranya supaya positif? Ya kalau menurutku, karena negatif nggak ada gunanya. Energy drain, stress out. Dan ketika ada pilihan menjadi positif dan make yourself vibrant dengan energi positif itu, why not gitu. Dan balik lagi karena emang energi positif, positif itu mendorong kita sampai ke tujuan kita gitu. Nah setiap orang kan punya tujuannya masing-masing yang berbeda gitu. Bisa jadi tujuannya orang itu nggak bisa serta-merta terdorong dari hanya sekedar energi positif. Ada banyak effort lain yang harus dikerjakan. Dan buatku ada pilihan untuk bisa menjadi positif dan negatif. Negatif itu jelas nggak ada untungnya, energy drain, mungkin juga membuat kita semakin worthless gitu ya. Dan sementara ada pilihan menjadi positif yang bisa mendorong kita untuk maju, membuat sekitar kita juga mendapatkan vibes yang baik, orang lebih apa ya, willing to grow gitu. Kenapa harus memilih yang nggak positif gitu? Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke bener banget. Berarti balik lagi ke diri kita dan mindset kita gitu ya Kak.
untuk memilih positif atau Betul. negatif gitu kak. Kalau emang kita mindsetnya mau negatif terus ya berarti kita nggak maju-maju gitu kan berarti kak. Dan kalau kita mindsetnya positif positif dan supaya kita bisa setelah kita positif kan kita kayak memacu diri kita juga ya kak untuk mencapai tujuan kita yang baru gitu ya kak. Betul, sepakat, sepakat banget Josephine. Maka jadi kayak balik lagi back to basic kepribadian orang-orang dan mindset orang-orang. Dan ada nih Betul. kak pertanyaan, aku juga penasaran deh ini. Kan tadi kakak udah mention nih self care banyak banget gitu setelah burnout dan dari luar burnout gitu. Tapi kan kakak nih dari Bali pindah ke Bandung gitu kan. Jadi ada Mhm. pertanyaan dari Venara Dipa. Selama di Bandung kakak nemuin gak sih self care kakak yang baru gitu? Atau yang tadi kakak mention udah termasuk yang di Bandung? Ya di Bandung itu kalau compare to kondisi di Bali ya, di Bali itu ini yang aku selalu bilang ke orang-orang dan mungkin kalau ada teman-teman yang join hari ini yang ada di Bali dan belum menikmati Bali sebegitu rupa, guys, come on, di Bali itu lo cuman modal 2.000 udah bisa enjoy the sunset gitu ya. Nah, ketika aku di Bandung, um, effort, balik lagi ya, self care itu kan upaya ya, ada effort di situ. Aku sempat awal-awal di Bandung ada adjustment lagi kan, kondisi areanya beda, timnya beda, kebiasaannya beda. Aku sempat agak-agak ya, maksudnya agak peak lah gitu ya, pikirannya agak peak. Effort yang aku lakukan karena aku suka banget sama alam, aku browsing yang membuatku menarik, yang membuat aku tertarik maksudnya. Aku berangkat jam 3 pagi dari kota Bandung ke namanya Cukul Sunrise Spot. Betul sana Jadi spot. aku memang anaknya kalau udah ngerasa butuh, ya aku berjuang untuk itu gitu. Selain itu aku jalan pagi sebelum aku baru-baru ini pindah kosan. Sebelumnya aku tinggal di daerah Lewi Panjang, mungkin Soekarno Hatta Lewi Panjang. Itu tuh semua nggak ada yang menarik lah. Cuman ya balik lagi, ternyata mengamati hal-hal di sekitar kita kayak ngelihat orang-orang beraktivitas pagi hari itu juga sesuatu yang membuatku berpikir dan mendapatkan banyak energi positif juga gitu. Hmm. Kemudian belakangan ini karena aku baru pindah, aku jalannya ke arah Braga. Jalannya ke arah Hmm. Braga. Lalu sebelumnya juga aku make effort loh. Berangkat jam setengah 6 pagi, jalan di teras Cikapundung. Mungkin kalau ada teman-teman yang sekarang sahabat berproses yang join, yang tinggal di Bandung, itu kalau tahu teras Cikapundung itu di pinggirannya itu ada kayak area untuk orang olahraga, jalan, lari. Aku jalan di situ. Jadi kalau aku ngerasa aku butuh, I will make an effort untuk itu. Oke Kak. Jadi kayak awalnya Kakak ke kemana Cukul Suri Spot ya Kak ya? Sunrise, Oh Sunrise Spot. Jepul Oke Sunrise. oke. Kayaknya aku penasaran nih itu karena aku juga kuliah di Bandung kan Kak. Tapi aku masih di Medan Oh nih. iya, Iya di Unpar. Jadi aku kayak bakal ikutin self care Kakak ini. Oke. Jadi balik lagi ke diri Kakak gitu ya. Karena pindah Bandung jadi Kakak harus menyesuaikan juga gitu kayak self care di Bandung sendiri. betul. Emang kalau di Bandung banyak banyak juga ya tempat-tempat yang bisa kita tunjukin jadi fresh gitu. Tuh ada yang jadi kangen Bandung, cenah. Wah, berarti sama proses juga ada beberapa yang di Bandung atau teman-teman yang Kak Cika ya. Emang Bandung bener-bener deh. Oke, balik lagi ke self care nih. Oh ya, aku mau ingetin nih sahabat proses yang mau tanya-tanya boleh banget untuk drop questionnya karena nanti bakal juga dijawab sama Kak Cika. Oke, langsung aja kita next pertanyaan nih Kak tentang self care lagi tentunya. By the way, boleh minum kan ya? Oh boleh boleh kita santai aja kok. Kita nggak usah tegang-tegang banget. Soal proses juga boleh tanya-tanya random nih ke Kak Cika tapi yang berhubungan dengan self care ya sahabat proses. Oke, nah kan aku mau nanya nih kak, kan kakak cukup sibuk di luar gitu, tapi kakak juga harus menyesuaikan waktu kakak untuk melakukan self care gitu. Nah, kira-kira tuh durasi, oke sahabat proses mungkin ada gangguan ya. Halo, Ngelek. Ya, apakah halo. jaringan aku? Sepertinya Oke, begitu, tapi udah normal lagi nih. oke, emang ini kendala pandemi ya kak, jadi harus virtual semua ya. Salah satu challenge-nya ya. Oke, nah aku mau nanya nih kak, kayak durasi kakak self care itu tuh berapa lama sih kak? Atau seminggu sekali? Berapa jam sekali gitu kak? Em,
eh aku kebetulan sih nggak ada jadwal yang begitu rutin ya, menyesuaikan aja kalau emang lagi ada waktu ya dimanfaatkan untuk melakukan self care. Yang paling gampang sih sebenarnya ya jalan itu tadi ya, jalan pagi or jalan sore itu kan sebenarnya 30 sampai 1 jam aja itu udah releasing stres banget sambil dengerin podcast, sambil dengerin lagu gitu. Itu melakukan apa ya? Asupan lah ya untuk diri sendiri gitu. Nah, kalau yang lain sih mungkin kalau aku massage itu biasanya aku sebulan sekali. Oh, Tapi sebulan kalau misalkan sekali. lagi capek banget bisa sebulan 2 kali sesuai kebutuhan aja dan em, sesuai sama kemampuan juga ya. Jadi kalau misalkan bisa membuat budget untuk liburan ya buat liburan bisa 1 sampai 2 kali mungkin dalam 1 tahun. Sekali lagi semua kembali kepada diri kita apa Hmm. yang kita butuhkan dan seberapa kemampuan kita gitu. Oke, jadi balik lagi ke kebutuhan kita ya kak. Kalau kita berarti nggak ada patokannya gitu kak. Harus minggu berapa kali nih? Nggak ya kak. Di saat kita butuh kita Enggak. melakukannya gitu ya kak. Iya, Oke, iya. bener banget sih kak. Karena aku juga sih self care itu emang nggak bisa di apa ya dijadwalin juga gitu kan kak. Karena kan kita kan punya mood juga nih. Mood kita kan cewek swing juga. Jadi kayak saat kita butuh, terus kayak kita harus butuh refreshing, baru kita melakukannya gitu ya kak. Oke, Betul. ada pertanyaan nih Kak dari Farhan. Wah, tapi agak melenceng sih. Tapi boleh deh dijawab gitu. Caranya tetap jadi selalu baik hati gimana sih Kak? Oke. Ini mah pertanyaannya ngeledek. Em, Kayaknya yang bisa menilai kita baik atau enggak kan orang yang menerima perlakuan kita ya. Bener sih Kak. Jadi kalau caranya baik, balik lagi sih sama kayak pertanyaan gimana caranya bisa positif. Mamaku tuh selalu bilang, kamu jadi orang baik aja, pasti selalu ada orang yang nggak suka sama kamu. Karena setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda. Nah, hari ini Kak Farhan nanyain gimana caranya baik, itu kan menurut perspektif Kak Farhan ya. Bisa jadi buat orang lain aku bukan pribadi yang baik. Kalau menurutku just be yourself as long as kamu nggak merugikan orang lain gitu. Jadi lakukan apapun yang kamu mau lakukan kalau itu tidak merugikan dirimu sendiri dan tidak merugikan orang di sekitarmu. Penilaian itu akan beragam dan tidak semua sesuai ekspektasimu gitu. Jadi bahkan ya mamaku juga selalu bilang sih, pembunuh, pencuri itu orang yang kita labeli jahat, tapi di dalam hatinya juga pasti dia punya sisi baik hati kok. Cuman mungkin itu nggak dominan aja, dan setiap kehidupan kita tuh memang perspektif yang banyak dibentuk oleh society, masyarakat. Jadi ukuran baik, tidak baik, itu penilaian orang berdasarkan mindset dan perspektifnya. Lakukan aja apa yang perlu dilakukan selama itu tidak merugikan orang lain. Oke, bener banget sih Kak. Aduh, aku suka banget deh kata-kata Kak Cika ini. Jadi kita kayak harus ngelakuin apa yang kita baik gitu ya Kak. Karena kayak apa yang kita pikir udah baik belum tentu orang-orang pikir tuh kita baik ya Kak gitu. Bisa aja kita udah ngelakuin Betul, betul kebaikan banget. tapi orang lain tetap mikirnya jahat gitu. Jadi tetap balik lagi gitu ya. Yang penting diri kita udah ngelakuin yang terbaik. Oke deh Kak. Oke, maaf sahabat proses kita agak melenceng sedikit karena mungkin akan memberikan insight baru mungkin ke sahabat proses yang mendengarkan agar tetap stay di IG Live ini. Nah, oke nih Kak. Tapi aku penasaran nih Kak, kan Kakak udah banyak banget nih self care. Boleh deh Kak urutin yang paling tertarik gitu. Maksudnya yang paling Kakak sering jalanin gitu. Dari yang pertama yang sering banget, yang kedua, ketiga. Dan um, Kakak ada pemilihan khusus gak sih Kak gitu? Maksudnya Kakak memilih self care itu emang karena Kakak suka gitu? Atau ada pemilihan khusus Ya, gitu? aku memilih self care-ku berdasarkan kondisiku gitu ya. Kalau emang aku waktunya ada sedikit dan bisa aku lakukan itu gitu. Jadi kalau diurutin dari yang paling, maksudnya kalau yang paling aku suka sebenarnya massage. Tapi aku lakukan itu biasanya sebulan sekali aja. Yang paling rutin aku lakukan biasanya bernyanyi itu bagian dari self care nggak sih? Aku tuh kadang kalau lagi nyetir juga pastiin semua kaca mobil tertutup ya, tertutup rapat. Ya bernyanyilah sesuka hati. Yang penting membuat mood kita baik. Mungkin kalau ada nggak tahu deh ini ada timku nggak ya yang join. Kalau timku ada join itu biasanya pagi-pagi gitu aku nyampe di meja aku nyalain musik. Walaupun walaupun sebenarnya kadang-kadang
nggak tahu deh orang lain keganggu apa enggak gitu. Itu hal-hal yang easy yang bisa kita lakukan. Jalan pagi itu juga, jalan pagi atau jalan sore itu bagian self care yang aku suka lakukan kayak gitu. Terus ngobrol. Nah, aku tuh anaknya sanguin banget, ekstrovert banget. Aku suka ngobrol. Jadi biasanya aku berusaha untuk spend my time untuk bisa ngobrol sama orang gitu. Itu Berarti sih ada mungkin. 4 ya kak. Yang pertama tadi massage, emang perempuan kan ya, aku juga suka. Aduh, kayak aduh, pikiran tuh jadi tenang juga, badan jadi fresh gitu. Terus yang kedua bernyanyi ya kak. Ya masih kalau bernyanyi itu mood jadi naik ya kak gitu kan. Betul. Bisa Dan dengan kalau galau juga bisa meresapi ya Josephine ya. Kalau kalau lagi galau banget pilih lagu yang emang gitu damage. yang agak mellow gitu. Tapi nanti nangis gitu dong. Aduh, bener sih kak, Aduh. yang bener itu tuh bener-bener self care yang paling gampang. Terus yang ketiga jalan ya kak, bener banget jalan. Itu juga meningkatkan kesehatan gitu ya kak. Dan keempat itu ngobrol ya kak, ya bener sih kak, aku karena orangnya juga extrovert juga gitu, jadi saat kita ngobrol sama orang juga kita mendapatkan insight baru juga gitu ya kak, bisa bertukar pikiran, terus juga kita bisa membuka wawasan kita jadi luas gitu ya kak. Oke, ini sahabat Asal proses nggak nih. gibah ya Josephine. Oh iya, bener banget. Asalkan Bahaya juga. pembicaranya itu yang bermutu ya kak gitu. Ini bahaya nih kalau Aduh. misalnya kumpul-kumpul sama ciwi-ciwi gitu ya kak. Suka hilap. Oke deh kak. Nah oke, next selanjutnya nih kak. Em, aku mau deh kakak kasih tips nih untuk teman-teman yang mungkin berprofesi sama-sama kakak atau yang beda gitu kak, secara manajemen antara pekerjaan dan juga self care, karena mungkin kakak udah bisa gitu ya kak antara manajemen pekerjaan dan self care, tapi boleh dong kak sharing tips and triknya ke sahabat proses ini. Ya kalau aku mau share apa yang aku lakukan dan it works on me, yang pertama teman-teman please kenali dulu diri kita masing-masing gitu. Salah satu contoh yang nggak berhasil ketika aku tidak mengenal diriku sendiri adalah aku memaksakan untuk workout dengan lari karena mengikuti tren. Ternyata it doesn't works for me gitu. Yang kedua, setelah mengenali diri sendiri, tentukan prioritas dari hal yang possible banget untuk dikerjain. Karena kadang balik lagi self care itu nggak mesti harus kamu spend time yang berlebihan, spend money yang berlebihan, as easy as minum air putih yang cukup, kemudian tidur di rentang waktu yang memang disarankan untuk kita yang sudah dewasa, itu juga bagian dari self care kok. Jadi tentuin juga priority yang sangat memungkinkan untuk dilakukan. Yang ketiga, em, kalau memang ada budget dan suka traveling, suka pergi keluar, silakan pergi keluar gitu. Karena yang aku alami dan aku rasakan traveling itu membuat kita melepas sekat-sekat sudut pandang kita ya. Jadi hal-hal yang mungkin biasanya membuat kita stereotype sama hal-hal tertentu ketika kita melakukan traveling itu membuka banyak sekat mindset kita gitu, dan pengalaman itu salah satu investasi yang nggak bisa dibeli gitu. Dan ya walaupun sekarang kondisinya pandemi ya, itu belum tentu bisa dilakukan gitu. Nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan silahkan, karena itu juga berpengaruh banget buat aku gitu. Dan invest time for positive things. Kalau ternyata membaca buku itu lebih membuat kita bisa investing our time untuk hal-hal yang positif, membaca juga boleh kok. Itu juga kan sebenarnya butuh budgeting ya untuk beli buku dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, kita ini sekarang hidup di eh, era yang borderless. Kamu bisa pergi kemanapun, kamu bisa tahu apapun dengan menggunakan teknologi gitu. Jadi semuanya pasti sudah punya handphone, semuanya biasa menggunakan internet, ya dimanfaatkan dengan baik. Dan kondisi pandemi ini, walaupun secara fisik kita terbatas, tapi ternyata kehebatan Tuhan dalam mendesain manusia yang super adaptif dan kondisi teknologi yang semakin mumpuni, itu membuat kita lebih mudah juga untuk belajar, bertemu, dan melakukan banyak hal gitu. Oke, bener banget kak. Jadi kayak kita manajemen self care kita dengan pekerjaan kita juga balik lagi ke diri kita sendiri ya kak. Karena self care itu bisa
hal kecil banget tuh bisa dilakuin gitu ya kan untuk self care diri kita, kayak minum air putih, tidur gitu kan, juga kayak kakak juga nyanyi gitu kan kak, bisa dilakukan apa aja gitu. Jadi kayak kita bisa menyesuaikan diri kita juga self care dan pekerjaan gitu kak. Jadi kayak nggak perlu juga dijadwal banget, karena kayak hal sekecil apapun bisa dilakukan jadi self care. Yang penting kita tahu diri kita tuh mau apa gitu, kita tuh nyamannya di mana gitu. Yang penting kayak balik lagi ya kak di awal, kita harus mengenali diri kita lagi gitu ya kak, bener-bener sih. Kayak Betul. sebatas kita jalan aja, jalan pagi gitu, nikmatin udara pagi juga, itu udah self care gitu. Jadi balik lagi gitu ya kak ke diri kita dan waktu pekerjaan kita gitu. Jadi kita nggak bisa matokin ya kak, kayak lihat manajemen orang, lihat manajemen orang terus kita ikutin gitu. Berarti balik lagi ke dunia kita sendiri gitu ya kak. Iya, Oke. betul. Aduh, banyak banget nih insight baru yang aku dapetin dari Kak Cika. Ya ampun. Bisa aja nih, Josephine. Oh ya, ada nih Kak pertanyaan dari Nova Ladies. Buku puisi favorit buat nemenin self care Kakak apa ya? Apa ya? Aku tuh sekarang lagi, jadi waktu aku ke Bandung, salah satu temenku kasih salah satu buku puisi, itu punya suami, jadi mereka yang tulis itu suami istri, namanya Wesley Johannes dan Theoresia Rumte. Banyak banget puisi-puisinya tuh yang dibuka secara vulgar dan menarik buatku. Jadi aku beli lagi satu lagi. Sekarang aku lagi baca ini. Percakapan paling panjang perihal pulang pergi. Ini puisi-puisinya banyak membantu kita untuk merefleksikan tentang keberadaan kita di dunia. Jadi ya ini worth to read sih. Jadi kalau Nova mau baca, coba beli ini. Oke. Jadi mereka punya beberapa seri buku puisi. Aku baru baca dua. Percakapan paling liar di muka bumi. Sekarang aku lagi baca ini. Ini cukup membantuku untuk merefleksikan juga karena judulnya perihal pulang pergi, itu keberadaan kita di dunia. Sorry ini agak berat. Tapi ini Oke. worth to read. Oke, jadi kayak buku tadi percakapan paling panjang perihal pulang pergi ya gitu. Oke, berarti Betul. bagi Kak Noval nih sama atau enggak sahabat-sahabat proses yang suka baca puisi juga, boleh banget nih langsung check out aja bukunya. Ini dan ini affordable banget kok. Ya, kok aku jadi marketingnya mereka ya. Tapi aku memang merekomendasikan ini untuk dibaca karena lokal dan affordable juga. Bener banget sih Kak. Aduh, aku kagum banget sih Kak. Kakak udah sering baca buku gitu kan, terus ikut Enggak kayak relawan. gitu. Aduh, bener-bener deh. Terbang nih aku. Makanya aku kayak salfok gitu, orang-orang aduh kagum banget sama Kak Cika, panutan. Wah, aku setelah denger cerita Kakak jadi kayak bener-bener panutan ini mah. Enggak lah, aku juga punya sisi-sisi yang beberapa orang yang dekat sama aku tahu ya itu jadi area improvement lah. Nggak ada orang yang sempurna, Josephine. Cuman kalau hari ini kamu mendapat banyak hal ya, aku bersyukur supaya tim Ruang Berproses juga nggak menyesal ya mengajak aku bergabung di seri self care ini. Oke, bener banget sih Kak. Jadi kayak bagi sahabat-sahabat berproses nih, aduh kayak aku sih ya mendapatkan insight banyak banget dari self care Kakak, terus dari cara Kakak mengatasi burnout Kakak juga gitu kan Kak. Oke deh, ini kayak udah di penghujung ya, penghujung akhir IG Live ini. Tapi bagi sahabat proses nih yang mau ingin tanya, udah di akhir-akhir ini boleh banget ya sahabat proses, karena Kak Cika walaupun di detik-detik terakhir bakal jawab juga kok pertanyaan-pertanyaan sahabat ruang berproses. Oke, tapi aku ada satu nih kayak aku agak kepoin kakak juga. Oke, jadi kan aku ngeliat Apa nih, tuh? kan kita tadi udah sambil chat-chatan gitu kak di WhatsApp, tapi aku ngeliat profil kakak nih, kakak lagi ngajar gitu. Itu self care kakak juga gitu. Ya ampun, kakak banyak banget nih kegiatannya. Tadi webinar, traveling, terus sekarang ngajar. Itu tuh apa sih kak? Boleh nggak sih kak di stand sedikit deh kak? Ah iya, di WhatsApp itu aku sekarang lagi pakai profile waktu aku mengajar di kelas Inspirasi Bali tahun 2019. Fotografernya kayaknya ada join deh, Kaizul. Fotonya emang keren banget. Jadi aku tuh kan ikut kegiatan kerelawanan yang fokusnya di pendidikan ya. Jadi aku pernah ke Kupang yang itu tuh di Bali. Kalau di kelas inspirasi itu, em,
kita membukakan informasi untuk adik-adik kita di area-area yang biasanya remote, tidak begitu terjangkau, untuk memberitahu bahwa ini loh, ada profesi ini loh. Karena bukan mengecilkan, bukan mendiskreditkan, tapi biasanya teman-teman di daerah, adik-adik kita di daerah itu, kalau ditanya cita-citanya apa, ya jawabnya biasanya sebatas dokter, guru, polisi, suster gitu. Mereka tuh nggak tahu ada namanya profesi YouTuber. Mereka tuh nggak tahu ada profesi namanya web designer. Dan kita hadir di situ untuk membuat mereka terinspirasi untuk mempunyai cita-cita yang lebih beragam dan lebih luas. Di foto itu aku sedang mengajarkan bagaimana untuk bisa menjadi seorang aku, ya, maksudnya di dalam pekerjaanku gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau di ruang berbagi ilmu nih, barangkali nanti teman-teman ada yang mau join juga ya, itu kegiatan yang sangat positif dan insightful. Sekali lagi yang aku rasakan ketika aku mengisi, aku lebih banyak bawa pulang nih, aku lebih banyak diisi. Ruang berbagi ilmu itu dia konsepnya kita berbagi kepada penggerak pendidikan. Jadi kalau kelas inspirasi targetnya adalah siswa, kalau ruang berbagi ilmu itu targetnya adalah penggerak pendidikan, bisa guru, bisa relawan di daerah, dan orang-orang yang terlibat untuk berusaha memajukan pendidikan Indonesia. Oke, Gitu. wow, makin kagum. Oke, bagus banget sih Kak. Kayak ya ampun, ternyata Kakak juga bergerak dalam pengajaran juga ya di kelas inspiratif dan pendidikan juga gitu ya Kak. Dan Tapi itu eventual, jadi nggak selalu kayak setiap bulan gitu, nggak sih. Biasanya dia ada termsnya yang kalau kelas inspirasi itu ada banyak daerah, nanti bisa cek di kelas inspirasi Indonesia, mereka punya banyak sekali penggerak-penggerak di daerah. Aku share juga sedikit. Jadi sejak tahun 2018 aku tuliskan juga di Instagramku, ketika aku sudah mulai terjun ke dunia kerelawanan pendidikan itu, aku melihat banyak sekali orang yang secara pekerjaan, profiling, mungkin secara finansial jauh lebih keren daripada aku, dan kadang-kadang ada yang effort banget juga untuk nabung untuk bisa ikut kegiatan itu. Dan itu mengubah mindsetku juga untuk mengalokasikan cutiku. Jadi instead of cuman pergi cuti jalan-jalan segala macem, 2018 aku berkomitmen untuk mengambil cutiku untuk melakukan kegiatan kerelawanan juga. Dan itu part of self care. oke, keren banget ya Kak. Jadi Kakak sembari mengambil cuti juga, Kakak ikut kerelawan gitu ya Kak ya. Dan aku juga perhatiin emang Kakak self care-nya itu juga kayak nggak berhubungan dengan profesi Kakak gitu ya Kak, di luar profesi Kakak gitu. Sama juga yang kayak aku mention di awal, kalau misalnya semua orang itu bisa melakukan self care yang masing-masing, baik dalam berhubungan dengan profesinya maupun nggak berhubungan dengan profesinya. Keren banget sih, ya ampun. Aduh, aku kangen banget. Semoga nih ya sahabat proses juga mendapatkan insight baru nih, karena kayak aku udah banyak banget nih apa to do list aku yang mau aku ikutin self care Kakak. Balik lagi, kamu harus tahu apa yang kamu butuhin. Nggak semua yang aku lakukan itu works on you. Iya, bener banget sih Kak. Oke, ini udah di penghujung IG Live, ya ampun. Gak kerasa nih ya, udah 60 menit nih Kak Cika nemenin kita. Aku gak kerasa banget, kayak cepet banget ya Kak. Padahal kayak baru bentar doang gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Dan tadi udah Kak Cika ceritain juga tentang pekerjaannya seorang sales managerial trade, ini mana banyak banget aktivitasnya di luar ya Kak. Walaupun pandemi ini juga kayak tetap di luar gitu kayak. Terus pasti karena kita Kakak udah mau adaptasi ke pandemi, menyebabkan burnout gitu ya Kak. Tapi Kakak mempunyai cara, kayak pertama-tama Kakak mengenali diri Kakak dulu gitu, baru Kakak memulai self care Kakak. Kalau misalnya waktu burnout Kakak traveling gitu di Bali, karena kan di Bali itu kan vibes-nya enak banget gitu kan Kak. Tapi setelah Kakak misalnya di luar burnout, Kakak di Bandung itu jalan pagi atau enggak bernyanyi, masak gitu ya Kak, baca buku yang tadi udah disebutin, buku Ikigai sama buku puisi yang ditanya sama Kak Nova itu juga self care Kakak. Dan Kakak juga mengikuti kerelawan ya Kak, jadi di kelas inspiratif gitu. Wow, aduh, terima kasih banyak nih Kak Cika. Tapi untuk di akhir Terima nih kasih Kak, juga boleh kembali untuk ruang berproses.
Di akhir nih Kak, boleh banget untuk Kakak berikan closing statement nih Kak untuk sahabat-sahabat proses yang udah nemenin sampai akhir loh nih, 1 jam nemenin kita sharing-sharing bareng. Boleh nih Kak. Ada satu lagunya Mika Angelo, dia tuh rilis albumnya sendiri di luar Overtunes, kalau nggak salah akhir tahun lalu. Dan ada satu lagu yang aku suka banget, itu relate banget sama kondisi kita, judulnya Run. Di situ ada satu ada satu frasa yang aku suka banget. Dia bilang, just be human although it's hard. Jadi untuk teman-teman semua, sempatkan untuk melakukan self care, just be human although it's hard. Oke, aduh, bagus banget, mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih banyak Kak Cika. Aduh, makasih Sama-sama. banyak. Makasih banyak ya Kak, udah nyempetin gitu di malam-malam minggu ini. Gak malam minggu sih, ini hari Minggu malam. Minggu malam ya. Udah nyempetin sharing-sharing sama aku dan sahabat proses. Dan terima kasih banyak juga untuk sahabat proses yang setia sampai akhir. Dan jangan lupa juga sahabat proses nih untuk ikutin kegiatan Lomba Proses, event atau programnya. Dan Ajilaf ini tentunya bakal di-save juga dan bakal di-upload ke feed Instagram Lomba Proses. Boleh banget nih sahabat proses untuk share ke teman-teman sahabat proses agar bisa tahu nih self care Kak Cika gitu. Siapa tahu bisa tambah-tambah insight baru gitu. Terima kasih banyak Kak Cika atas waktunya dan sahabat proses. Sama-sama. Makasih Josephine. Terima kasih teman-teman Ruang Berproses dan juga sahabat berproses. Dan mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama IG Live ini. Semoga sehat jiwa raga selalu. God bless you. Oke, God bless Kak.